Selasa 11 Juli 2023, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan sikap menolak terhadap rencana pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Dalam rilis di situs mui.or.id disebut, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis dengan tegas menolak keras rencana pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Indonesia pada 17 hingga 21 Juli 2023. MUI menilai kegiatan tersebut sudah jelas menyimpang, namun terus masih dikampanyekan. Dirinya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia. Ia pun mengingatkan jangan sampai LGBT ini dianggap normal, apalagi dilegalkan di Indonesia. Dia pun menjelaskan bahwa LGBT sangat bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia. Atas penolakan yang bergulir, pertemuan bertajuk Queer Advocacy Week akhirnya direlokasi keluar Indonesia oleh penyelenggara yaitu ASEAN Shogi Caucus bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Di sejumlah negara, kampanye LGBT semacam ini umumnya terjadi pada bulan Juni. Bagi kaum LGBT, bulan Juni diperingati sebagai Pride Month, biasanya diramaikan dengan kegiatan parade, pawai, pesta, konser, lokakarya, hingga simposium. Jika ditarik ke belakang, perayaan Pride Month berawal dari sejarah kerusuhan di New York, Amerika Serikat pada 28 Juni 1969 antara polisi dengan para aktivis LGBT di sebuah gay bar, The Stonewall Inn. Saat itu, 9 anggota polisi menangkap dan memerkusi karyawan bar tersebut. Polisi menyegel bar dan menangkap semua orang yang tidak mengenakan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Akibat persekusi polisi itu, kaum LGBT dan masyarakat geram, memunculkan perlawanan hingga akhirnya pecah kerusuhan selama 5 hari. Sejak peristiwa tersebut, kelompok LGBT di seluruh dunia membuat gerakan sosial agar kaumnya diterima masyarakat dan mendapat kesetaraan hak yang sama. Mereka berjuang memperoleh keadilan sosial dan membebaskan masyarakat dari ketakutan yang mereka sebut dengan bifobia, homofobia, dan transfobia. Suara LGBT yang sering juga disebut dengan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ saat ini telah didengar dan mendapat dukungan di sejumlah negara. Mereka tidak lagi tertutup dan semakin gencar mengkampanyekan gerakan sosial itu. Sejak 2001 hingga 2019, sudah ada 31 negara di benua Eropa, Amerika, Afrika yang melegalkan LGBT. Di Asia sejak 2019, Taiwan telah melegalkan LGBT. Bagaimana dengan nasib LGBT di Indonesia? Di Indonesia, LGBT berkelindan dengan masalah sosial, agama, moral, hukum, bahkan pemilu. Terkait pemilu, dalam artikel Kompas ID Maret 2023 disebut, hasil pemantauan media oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, dan Arus Pelangi, jika pemberitaan diskriminatif terhadap LGBT marak terjadi jelang pemilu 2024. Selama periode Januari hingga Februari 2023, dari 113 berita, 100 berita menunjukkan tidak bersudut pandang gender, 5 netral, dan 8 bersudut pandang gender. Berita yang tidak bersudut pandang gender diantaranya seruan pejabat daerah dan regulasi anti-LGBT. Mengapa isu ini kerap dimainkan jelang pemilu? Karena isu ini sangat seksi untuk dimainkan di negara yang mayoritas beragama Islam, terutama saat kampanye untuk mencari dukungan dari pemilih. Dari perspektif moral dan hukum, dalam artikel Opini Kompas yang ditulis oleh dosen filsafat hukum Fakultas Universitas Mataram, Widodo Dwi Putro menyebut, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi para anggota kelompok minoritas. Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas, terdapat pada pasal 28A, 28C ayat 2, 28E ayat 2, dan 28I ayat 2 dan 3. Pasal 28I ayat 2 menyebut setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun soal orientasi seksual dan identitas gender sampai hari ini masih sangat kontroversial.
pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual dan identitas gender pun masih kerap terjadi. Mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender di luar mayoritas akan menjadi sasaran persekusi. Di Indonesia, legalitas kelompok LGBT juga akan terganjal persoalan hukum, terutama terkait perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di satu sisi, pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mengakomodir dan menjamin keamanan semua warga negara dan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Namun di sisi lain, Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak serta-merta membuat peraturan perundang-undangan hanya berlandaskan pada satu spektrum moral, namun mempertimbangkan perspektif agama dan kepercayaan yang secara sah telah diakui oleh negara. Penolakan kampanye LGBT oleh MUI saat ini bukan yang pertama. Pada 2014, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang homoseksual. Fatwa ini berisi 11 kesimpulan hukum terkait homoseksual dan penyimpangan perilaku seksual LGBT. Dalam fatwa itu disebut orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual baik yang dilakukan lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar atau fahisyah. Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah sama haramnya. Menyikapi polemik ini, Widodo menyarankan sebaiknya Indonesia perlu membiasakan dengan berefleksi, mempertanyakan secara kritis, berpikir, dan berdiskusi dalam setiap menghadapi masalah pelik di masyarakat dan menghindari sikap yang konfrontatif serta tendensius. Dari paparan di atas, bagaimana kita dan Indonesia harus menyikapi LGBT?